dengan LPTK, namanya Sekolah Mitra LPTK. Iya. Nah, itu yang pertama kita lakukan studi visit, namanya kunjungan ke sekolah binaan. Nah, kita melakukan kunjungannya ke Cilegon kemarin. Nah, setelah kunjungan ini, teman-teman yang mau dilatih itu sudah melihat gambaran sekolah-sekolah yang sudah pernah kita bina. Iya. Nah, sekarang kita mulai paket melalui SMP MTS. Pelatihannya per 3 hari, yaitu pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. 3 hari kemudian tentang MBS. Nah, sekarang hari ini kita sudah pada kegiatan MBS, manajemen berbasis sekolah yang mendukung CTL. Nah, besok 3 hari lagi, tanggal 28 sampai 30, kemudian tanggal 2 sampai tanggal 4 Februari, itu pembelajaran kalau di SMP CTL, kalau di SD Pakem. Nah, 3 hari kita akan lakukan Pakem, 3 hari kita lakukan MBS SD, SDMI. Jadi selalu polanya SMP MTS, SDMI. Nah, sementara itu kegiatannya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain mungkin nanti akan lebih spesifik. Kalau ini gurunya umum 5 mapel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Mungkin nanti ada khusus paket pelatihan untuk guru matematika, untuk guru sains IPA, kemudian untuk guru membaca menulis. Pesertanya Pak Jan berapa orang semuanya Pak Jan? Dari mana aja? Kalau peserta sekarang SMP MTS ini kemarin 3 hari CTL itu ada sekitar kurang lebih 90 orang. Dari 3 SMP, yaitu SMP 3, SMP 7, SMP 6. Kemudian MTS Serang, MTS Curug, MTS Padarincang. Nah, kalau sekarang yang MBS-nya kurang lebih 40. Itu dari sama SMP-nya, SMP 3, 6, 7, MTS Serang, Curug, Padarincang. Itu 7 per sekolah, yang terdiri dari 2 komite, 2 pengawas, 2 guru, dan 1 kepala sekolah atau kepala madrasah. Kurang lebih totalnya 40 sekian. Berarti tiap hari bergantian ya Pak peserta itu? Tiap 3 hari. 3 hari sekali. 3 hari CTL, kemarin sudah, sekarang 3 hari MBS SMP MTS, nanti 3 hari Pakem, terus 3 hari lagi ya MBS SD. Berarti keseluruhan peserta sih terhitung keseluruhan mungkin 100, 200, mungkin sekitar hampir 200 ya Pak ya? 180 sampai 200. Pengisi materi karena ini tajuknya adalah Sekolah Mitra LPTK. LPTK kita itu adalah FK Muntirta sama IAIN Fakultas Tarbiyah Keguruan. Pengisinya dosen dari FK Muntirta sama Fakultas Tarbiyah Keguruan IAIN. Tadi pagi yang membuka Pak Dekan FKIP Untirta. FKIP Untirta. Iya, Dekan Pak Dr. Andes Haji Suherman. Narasumber berapa orang Pak Haji? Narasumber kemarin kita pakai 10, yang sekarang 6, nanti pas Pakem 10 lagi, kemudian yang MBS SDMI 6 lagi. Jadi total 20 tambah 32 narasumber. Iya, 16 dosen IAIN, 16 dosen Untirta. FKIP Untirta sama Tarbiyah IAIN. Ini Pak Jan, kan kalau untuk USAID ini mungkin programnya internasionalnya apa nasionalnya? Iya, jadi kalau USAID sendiri itu badan di bawah kedutaan kedubes Amerika, kerjasama di nasional, dia program internasional tapi untuk Indonesia. Nah, itu bekerja sama dengan Kemenkokesra, Kemendikbud, Kemenak. Kemudian di level provinsi sama, kerjasama sama gubernuran, kemudian dinas pendidikan provinsi, kabupaten kota, Kanwil Kemenak, kemudian kabupaten kota, dinas Pemda kabupaten kota, dinas pendidikan Kemenak kabupaten kota. Langsung terakhir ke distrik-distrik, istilahnya ke kecamatan-kecamatan atau sekolah-sekolah. Gitu. Kalau ini kan temanya sekarang ini SDMI aja ya? Apa? SMP MTS ini. SMP MTS. Iya. Temanya yang hari ini MBS, manajemen berbasis sekolah yang mendukung CTL. Jadi MBS yang mendukung pembelajaran CTL. Gitu, Pak. Kemudian kalau untuk
program masuknya Pak di bidang pembelajaran, seperti misalkan ada kita baca itu mengenai bagaimana si anak cepat belajar membaca, cepat membaca, menguasai matematika, menguasai IPA dan sebagainya. Ada kiat-kiat tertentu nih untuk pelatihan guru? Ya sebetulnya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran yang akhirnya berimbas pada mutu siswa. Nah, itu kenapa di CPL ini dan MBS ini kita fokusnya yang di mata pelajaran di SMP MTS, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, fisika, IPA, IPS. Nah, diharapkan ya kelima mapel tadi menerapkan, guru-gurunya menerapkan pembelajaran CTL, contextual teaching learning, itu pembelajaran kontekstual, supaya anak-anaknya dari pelajaran 5 tadi bagus prestasinya. SMP MTS ini lingkupnya swasta negeri ya Pak semuanya? Enggak, kita karena dia mitra Untirta IAIN, Fakultas Keguruan dan Tarbiyah IAIN, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Untirta, kita negeri karena ya? baru 3 SMP, 3 MTS negeri semua. SMP negeri 3, SMP negeri 6, SMP negeri 7, MTS negeri Serang, MTS negeri Sturuk, MTS negeri model pada Rincang. Kalau undangannya ini sekarang ini guru-guru sekolah apa? Kalau yang sekarang MTS kepala sekolah, kepala madrasah kan kalau di MTS. Iya MTS. 2 guru, 2 komite dan 2 pengawas. 2 komite, 2 pengawas. Kalau yang dari USED langsung pengawasnya? Kalau yang apa? Yang dari USED? Nggak ada. Pengawasnya adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang ambil. Iya, dari kantor Kemenak, pengawas madrasah dengan pengawas dinas pendidikan SMP, MTS. Ada apa informasi lain atau misalkan keinginan Pak gitu bagaimana pendidikan ini maju, mungkin semacam usulan ke pihak-pihak saya rasa tertentu yang sesuai dengan tujuan USED prioritas yang ingin digagas adalah masalah pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan menjadi tanggung jawab guru saja di kelas, tapi di dalam tim sekolah, kita sebut pelatihan tim sekolah, di situ ada kepala sekolah, di situ ada pengawas, ada komite sekolah madrasah yang mendukung pembelajaran. Diharapkan dengan bahwa pendidikan dan kualitas pembelajaran menjadi tanggung jawab semua pihak, maka pendidikannya lebih baik. Karena yang terjadi kan kadang-kadang hanya sepihak ya, jadi yang namanya pembelajaran itu hanya tanggung jawab guru di kelas dan sebagainya. Padahal tidak, itu menjadi tanggung jawab semua komponen. Ini Pak, kalau untuk kira-kira mutu pembelajaran, kan sekarang ini ada perubahan untuk 12 tahun sekolah gratis ya Pak ya. Nah untuk itu pendapat Pak John gimana nih dari USED? Ya sebenarnya kalau istilah yang lebih pas bukan gratis, jadi pendidikan dasar atau wajib belajar yang tadinya 9 tahun menjadi 12 tahun. Artinya dia sampai pada jenjang SMA. Nah itu wajib menuntaskan semua siswa dalam usia belajar. Masalah dia gratis atau tidak mungkin kan lebih tergantung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota ya, provinsi. Dalam tadi mungkin yang dimaksud gratis kan kalau sehari-hari ada biaya personal, biaya operasional itu bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, harapannya adalah pemerintah menyiapkan program-program bantuan-bantuan yang mensupport semua peserta didik usia belajar menuntaskan yang tadinya hanya SD mungkin menjadi 9 tahun menjadi SMP, mungkin sekarang lebih meningkat lagi ke SMA, SMK. Itu. Nah, ini ya sejalan dengan program USAID, artinya kita ingin meningkatkan mutu kualitas anak pembelajaran tadi. Tapi memang kita belum menyentuh level SMA, SMK. Kita baru pada level MTS, SDMI, SMP, MTS. Gitu, Pak. Kalau mengenai ini Pak, mungkin ada penjelasan dari Pak John sedikit nih. Peran komite yang sebenarnya ini gimana nih Pak? Karena kebanyakan mungkin sekolah pengaruhnya
seperti komite. Ya sebenarnya komite sekolah sangat diperlukan ya, unsur bahwa semua persoalan pendidikan khususnya misalkan biaya alternatif pengembangan sekolah kan nggak bisa tuntas oleh pemerintah, kepala sekolah atau pengawas saja, tapi ini menjadi tanggung jawab komite, artinya peran serta masyarakat. Nah semestinya komite ini mengembangkan peran serta masyarakat PSM itu, jadi tidak malah membebani sekolah, tapi mencari alternatif bagaimana mengembangkan sekolah melalui peran serta partisipasi masyarakat. Nah yang harus diubah peran komite itu adalah bukan hanya sekedar mencari dana, karena walaupun dana penting tapi tidak hanya terbatas lingkup dana. Misalkan PSM ini melalui komite menggalakkan PSM dalam hal misalkan penyediaan tenaga, penyediaan pemikiran, penyediaan bahan bangunan dan sebagainya, itu pun udah termasuk support komite melalui PSM untuk sekolah, bukan hanya dana. Mestinya komite menggalakkan PSM peran serta masyarakat. Terkadang kita sering juga ke dinas atau juga lembaga mana Pak ya, ini karena peran serta mungkin seandainya misalkan ada kesalahan di sekolah tersebut, apakah USAID ini bisa intervensi nggak Pak? Nggak bisa. USAID mah hanya sekedar programnya. Iya, bukan program fisik, bukan program fresh money uang, tapi dia mensupport meningkatkan mutu kualitas pembelajaran dengan pelatihan. Nah, supportnya adalah tadi pelatihan, penguatan yang bukan sifatnya dana. Dan bukan ke diarah ke bukan, intern gitu ya. Bukan. Kita intinya bagaimana supaya mutu kualitas pembelajaran meningkat. Kita latih guru, kepala sekolah, pengawas, komite, supaya meningkat mutu kualitas pembelajaran. Harapan pelaksanaan acara supaya ini sukses dan ini menjadi contoh baik. Artinya mungkin agak jarang kita mengumpulkan yang saya maksud tadi tim sekolah. Pelatihan tim sekolah itu kadang-kadang kan guru saja, kepala sekolah saja, pengawas saja. Tapi di konsep USAID prioritas kita coba itu menjadi tim sekolah yang kita latih satu tim supaya tadi menjadi sinergi antara kepala sekolah, pengawas, komite, dan guru, sehingga akhirnya guru dapat meningkatkan mutu kualitas pembelajaran dan kemampuan anak meningkat. Itu Pak. Oke, ada penyampaian lain Pak, tambahan apa gitu yang perlu kira-kira diinstruksikan ke guru, ke dinas setempat? Sebenarnya tadi konsep bahwa pendidikan ini masalahnya bukan masalah guru semata, tapi masalah kita semua, termasuk masalah dinas pendidikan yang harus bertanggung jawab, masyarakat melalui komitenya, pengawas yang intensif membina sekolah, kepala sekolah yang bertanggung jawab sebagai manajer pembelajaran di sekolah. Kemudian yang lain ya supaya contoh kebersamaan ini bisa semakin dipertahankan dan ditingkatkan. Itu Pak, belum habis tarik. Iya udah mengerti. Ya hanya saja kan kalau kita ke lapangan nih Pak ya, ke sekolah itu banyak sekali kendala-kendala, apalagi menjelang ujian, ulangan, menjelang pembagian rapor, menjelang pengambil ijazah kan. Tapi juga ya namanya sekolah, kita sendiri bahkan kan beberapa kali ngingetin sekolah-sekolah ya, karena mereka juga punya aturan sendiri, ada komite, ada kepala sekolah. Kita juga jadi susah untuk bagaimana gitu, hanya kan mengingatkan. Ini sudah cukup panjang lebar dari Pak John juga ya, itu tadi dasarnya bahwa semua pun juga ke sekolah itu tidak bisa intervensi. Ya artinya niat kita pokoknya kalau ke sekolah kan sifatnya kontribusi, bukan destruktif, bukan menghambat, menghalangi atau merusak. Hanya berupaya melatih guru-gurunya dia. Berusaha untuk artinya membantu, mensupport. Ya, makasih Pak. Sama-sama Mas.